Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Robi. Selamat datang di YouTube channel saya. Oke teman-teman, mau kasih tahu aja bahwa YouTube channel ini sebagian besar adalah membahas tentang skripsi. Jadi kalau kamu mau tahu video-video lain tentang skripsi, silahkan diklik saja playlist skripsi mahasiswa. Itu banyak banget mengupas tuntas tentang teknis maupun non teknis skripsi gitu ya. Dan kali ini saya mau membahas apa? Saya mau membahas tentang hal-hal yang sering dialami mahasiswa pada saat bimbingan skripsi. Mungkin buat teman-teman yang belum skripsi ini bisa jadi bahan referensi. Kalau buat teman-teman yang sudah skripsi ini bahan reuni gitu atau nostalgia ketika kalian melakukan melakukan bimbingan skripsi. Oke, sebelum masuk ke situ jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini biar selalu tumbuh dan berkembang karena support teman-teman semua. Dan bagi teman-teman yang sudah mensubscribe YouTube channel ini, saya ucapkan terima kasih. Yuk disimak videonya. Oke, teman-teman semua, seperti yang saya jelaskan di pembukaan tadi bahwa saya akan membahas tentang hal-hal yang sering dialami mahasiswa pada saat bimbingan skripsi. Nah, itu tidak hanya dialami sama kamu saja teman-teman, tapi saya juga, karena saya pernah jadi mahasiswa walaupun saat ini memiliki profesi sebagai dosen. Yuk kita coba bahas satu-satu. Oke, yang pertama tentunya ketika bimbingan skripsi tidak akan hilang atau tidak akan lupa di ingatan kamu yang sudah skripsi itu revisinya yang banyak gitu ya, banyak sekali revisi. Nah, saat kamu mulai mengerjakan skripsi, mahasiswa yang baru mengerjakan skripsi, sebaiknya kamu siapkan mental, psikologis, fisik untuk menerima banyak revisi atau banyak coretan-coretan di skripsi kamu. Walaupun sekarang udah jarang banget ketika kita bimbingan itu bentuknya hard copy gitu ya. Tentu itu perlu teman-teman semua. Pengalaman saya bahwa skripsi itu merupakan suatu pekerjaan yang baru atau barang baru buat saya, buat kamu yang baru sidang skripsi atau baru mau ngambil skripsi. Kamu harus banyak masukan dari dosen pembimbing agar skripsi kamu bisa berjalan atau bisa dikerjakan secara baik dan benar gitu ya. Jadi revisi itu bakalan banyak di awal-awal. Nah, yang kedua, hal-hal yang sering kita alami sebagai mahasiswa bimbingan tentunya menunggu lama dosen pembimbing. Biasanya ketika kita bicara apa sih hal yang paling membosankan, yaitu menunggu. Nah, salah satu yang paling membosankan dan mengesalkan tapi harus dan mau nggak mau harus menunggu, yaitu menunggu dosen pembimbing. Nah, dosen pembimbing ini biasanya kita sudah janjian, kita sudah tunggu di kantornya. Oh, rupanya dosen pembimbingnya nggak ada, atau kalian nggak melihat batang hidungnya si dosen pembimbing. Nah, di sini kalian menguji kesabaran kalian. Ketika saya jadi mahasiswa pun saya mengalami hal tersebut. Bahkan ketika sudah ketemu dosen pembimbingnya mau rapat, ya terpaksa kita harus menunda. Kalau rapatnya bisa selesai cepat, kita bisa langsung bimbingan. Kalau tidak, ya esok hari kita akan melakukan bimbingan lagi. Yang ketiga, selain menunggu, kita sering sebagai mahasiswa itu di-cancel secara tiba-tiba. Padahal kita sudah janjian, sudah membuat jadwal bimbingan, tetapi tiba-tiba dosen pembimbing meng-cancel tiba-tiba gitu ya. Jadi via WA atau telepon, yuk kita nggak jadi bimbingan. Dan hal ini teman-teman biasa kok terjadi sama siapapun yang sedang mengambil skripsi. Kamu harus memaklumi teman-teman dosen pembimbing kamu memiliki tugas atau pekerjaan yang lain. Mungkin bisa saja ketika waktu bimbingan itu dosen pembimbingnya dipanggil sama bos, rektor, dekan, dan seterusnya yang nggak mungkin kita tolak gitu ya. Atau pergi tiba-tiba karena istri, anak, orang tuanya sakit gitu dan harus memang segera pergi. Jadi teman-teman jangan suudzon dulu bahwa
dosen pembimbing itu mem-PHP-kan kita, mungkin ada alasan-alasan tertentu. Nah, sebagai mahasiswa kamu harus sabar dan harus memakluminya. Yang keempat, hal yang menarik lagi ketika kita ngobrolin soal bimbingan skripsi, yaitu ketika kita mendapatkan dosen pembimbing killer atau galak. Nah, itu mungkin menjadi problem juga buat teman-teman ketika kita mendapatkan dosen killer atau galak, membuat adrenalin di dalam tubuh kita meningkat saat bimbingan skripsi. Dia batuk aja kita agak-agak takut gitu ya, apalagi dia ngomong gitu. Dan salah satu alasan mahasiswa males bimbingan skripsi adalah karena ya dosen pembimbingnya itu dianggap galak ataupun killer, walaupun itu nggak semuanya, dan itu hanya anggapan mahasiswa saja. Kadang suaranya keras itu dibilang galak, kadang dikasih banyak revisi itu dibilang galak, bahkan di ACC terus. Kok aneh ya dosen pembimbing saya nge-ACC terus, dosen killer ini. Nah, itu persepsi mahasiswa, dan memang mau nggak mau, suka nggak suka, kamu akan ketemu tipikal dosen pembimbing seperti itu. Yang kelima, hal yang sering kita temui saat bimbingan skripsi itu mengganti metode-metode yang ada di skripsi, atau bahkan yang lebih parah lagi, ganti judul skripsi. Nah, kalau yang udah ngalamin itu, selamat deh, kita akan kerja keras mengulang lagi skripsinya. Ganti metode sampai ganti judul skripsi itu buat kalian ngenes pastinya teman-teman. Biasanya kita sudah mempersiapkan hal-hal yang berhubungan dengan judul skripsi tersebut. Tiba-tiba dosen, karena mungkin kalian tidak banyak membaca, ada referensi yang memang sama dengan skripsi kamu. Mau nggak mau, dosennya harus ganti metode ataupun ganti judul. Dan saya pun pernah mengalami seperti itu ketika ingin mengajukan proposal. Rupanya proposal saya sudah banyak yang mengangkat tentang tema yang mau saya bahas. Saya diganti judulnya. Ya, it's okay. Sampai hari ini saya tahu bahwa ganti judul itu bukan selalu hal yang menyakitkan, tetapi itu juga untuk kebaikan kita saat melaksanakan atau melakukan skripsi gitu ya. Jangan suujon dulu. Nah, yang selanjutnya ini yang jadi dilema kita. Apabila ketika kita bimbingan skripsi, di kampus kita ada 2 pembimbing. Nah, ini yang paling teman-teman bisa ingat-ingat lagi, bahwa kalau 2 pembimbing biasanya pembimbing satunya ACC, pembimbing 2-nya tidak. Atau pembimbing satunya nggak setuju, pembimbing 2-nya setuju. Nah, itu yang menjadi dilema buat teman-teman semua. Tapi untungnya di fakultas saya itu dosen pembimbingnya hanya 1, dan dosen pembimbing itu merupakan dosen pembimbing akademik si mahasiswa. Jadi memang sudah secara psikologis, secara emosional mereka udah dekat dari semester awal gitu ya. Nah, yang ketujuh, yang terakhir, itu tidak mendapat perhatian dari dosen pembimbing, tapi dengan catatan dalam perhatian skripsi ya. Mungkin teman-teman pernah nggak ngalamin seperti itu? Ketika kamu ketemu dosen pembimbing, kamu nggak ditanyain, oh udah nyampe mana skripsinya? Oh judulnya gimana? Atau apa kendala-kendalanya? Atau kapan mau bimbingan? Udah sampai mana skripsinya? Nah, biasanya ada dosen pembimbing yang memang care banget, bahkan terlampau care, itu bisa dibilang cerewet sama teman-teman mahasiswa. Nah, ada juga yang nggak care sama sekali. Kamu mau bimbingkan ya silahkan, mau enggak juga silahkan, mau lulus juga silahkan, nggak lulus juga nggak ngaruh buat hidup dia gitu. Nah, itu yang menjadi problem ketika teman-teman memiliki dosen pembimbing seperti itu gitu ya. Nah, itu ada 7 hal yang sebenarnya buat saya pribadi untuk nostalgia aja, dan buat teman-teman yang baru mau masuk kuliah atau baru mau ngambil skripsi ini jadi bahan referensi untuk, oh gitu ya skripsi ya, oh seru juga ya, oh menakutkan juga ya, oh kalian sudah mendapatkan gambaran dari mengerjakan skripsi tersebut gitu ya. Dan itu teman-teman beberapa poin hal yang dialami mahasiswa saat bimbingan skripsi. Tetap terus bimbingan walaupun panas menghadang, walaupun angin ombak menghadang, bahkan tsunami menghadang. Karena kalau misalnya Anda mengerjakan skripsi tidak bimbingan, ya skripsi Anda nggak bakal selesai. Oke, mungkin itu aja sharing tentang skripsi kali ini. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tapi jangan lupa subscribe channel ini, share dan like video-videonya. Kasih komentar juga boleh. Dan jangan lupa, kamu yang mau diskusi dengan saya,
tentang skripsi khususnya, silahkan di follow Instagram saya di @robiuliendra. Kita ngobrol-ngobrol, kita diskusi, kita tukar pikiran tentang skripsi walaupun kita nggak ketemu. Oke, mungkin itu aja video kali ini. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.